berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Di Selasa tanggal 10 Februari 2026, tim penyidik dari Jampitsus berdasarkan surat penyidikan Jampitsus nomor 71 tahun 21 tanggal 21 Oktober 2025 telah menetapkan beberapa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam kegiatan CPO dan produk turunannya. Kasus posisinya adalah sebagai berikut secara singkat ya. Jadi pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 itu pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO. Itu sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat. Jadi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO, di mana para produsen yang akan mengekspor CPO itu harus menyisihkan atau memprioritaskan beberapa persen produknya harus dijual di dalam negeri. Kemudian dalam rangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dengan AS code tertentu, ya, contohnya AS code 1115. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, ya, yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi yang sengaja diklaim sebagai POME atau PAO dengan menggunakan HS code yang berbeda, di mana HS code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO. Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Hal ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional, akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh aparat. Kemudian modus berikutnya adalah meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran biaya keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara, sehingga pungutannya menjadi jauh lebih rendah, serta adanya kickback atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik, tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis, bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga. Adapun para tersangka: 1. Saudara LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analisis Kebijakan dan Pembinaan Industri Alimatia pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2. Saudara FJR selaku Direktur Teknis Kepabianan pada Ditjen Bea Cukai
Kemudian Saudara MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPJ Pekanbaru. Kemudian itu 3 itu untuk penyelenggara negara. Kemudian untuk swastanya itu ada 8. Yang pertama adalah ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS. Kemudian Saudara ERW selaku Direktur PT BMM. Kemudian Saudara FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP. Kemudian Saudara RND selaku Direktur PT PAJ. Kemudian Saudara TNY selaku Direktur PT TEO. Dan Saudara VNR selaku Kepala Kantor Wilayah DJCB Bali, NTB, dan NTT yang sekarang ini. Kemudian RBN selaku Direktur PT CKK. Dan Saudara ISR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SP. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tidak pidana korupsi. Terhadap para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.